Halo Pisces, apa kabar? Ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Kita ketemu lagi di channelku. Kita mau bahas tentang update energi dia, seseorang yang bersamamu saat ini ya. Jadi seseorang yang saat ini lagi berhubungan sama kamu, yang lagi dealing sama kamu, yang lagi pacaran sama kamu, yang lagi tunangan sama kamu. Kita mau lihat energi dia saat ini seperti apa. Kita mau update dia ya. Oke, yang pertama kita mau lihat dulu seperti apa keadaan atau energi dia yang bisa kebaca dari sini. Seperti biasa kartunya sudah aku shuffle ya teman-teman. Ini general reading, ini fun reading, ini hanya prediksi, nggak usah dibawa baper, nggak usah dibawa kesel, dibawa enjoy aja, ambil pesan baiknya, aminkan, abaikan pesan buruknya, atau jadikan antisipasi, pokoknya nggak usah dibawa masukin ke dalam hati, nanti jadi kebawa kepikiran ya, ambil saja pesan baiknya, oke? Di sini energi dia saat ini ada the sun, kemudian di sini ada the snake, kemudian di sini ada the mice. Aku kalau melihat energi dia saat ini ya teman-teman, dia ini aku melihatnya seseorang ini seseorang yang sukses, seseorang yang berhasil di dalam karirnya, dia bahagia hidupnya, dia menikmati kehidupannya itu dengan sangat baik ya. Aku bisa melihat di sini seseorang yang kalau misalnya dia bukan seseorang yang kaya raya, tetapi paling nggak kehidupannya itu mapan, kehidupannya itu damai, rukun-rukun aja gitu ya sama keluarganya. Dia memiliki keluarga yang baik, dia memiliki kehidupan yang baik, punya pendidikan yang baik, lingkungan yang baik. Aku melihatnya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kalian sesuaikan ya, kalau misalnya kalian bertemu dengan seseorang yang memang sangat mapan ya, dia memang di sini terlihat dia cukup berkelimpahan gitu ya. Terus kemudian di sini aku melihatnya juga seseorang ini bawaannya tuh happy gitu ya, enggak apa-apa itu dibawa kesel, apa-apa itu dibawa murung seperti itu. Dia menemukan masalah, ketemu tantangan, ketemu kesulitan, ya udah dia mencoba untuk menyesuaikan diri, dia berusaha untuk menyelesaikannya baik-baik gitu, nggak pakai kemerungsung kayak gitu ya, nggak pakai emosi gitu. Jadi sehingga kenapa dia juga hidupnya bahagia ya karena dia tenang orangnya gitu ya, menyelesaikannya itu dengan baik gitu. Terus kemudian aku melihat dia ini seseorang yang fleksibel ya, dia orangnya mudah menyesuaikan diri. Misalnya dia harus misalnya ya, dia seseorang yang cukup kaya atau misalnya cukup terpandang gitu ya, orangnya itu gampang menyesuaikan, mau dibawa, mau makan di kaki lima, ayo ibaratnya gitu, mau diajak naik angkot, ayo nggak masalah, naik gojek, naik apa namanya, uh, bus, naik uh, kereta apa itu pokoknya yang publik gitu dia nggak ada masalah gitu. Jadi orangnya itu luwes, orangnya itu fleksibel gitu ya. Jadi dia mudah menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya gitu. Kemudian di sini aku juga melihatnya seseorang yang rajin bekerja ya. Dia cenderung fokus gitu pada pekerjaannya. Kalau dia saatnya dia harus bekerja ya dia bekerja, saatnya dia harus senang-senang ya dia senang-senang sama teman-temannya, atau misalnya saatnya dia harus berkencan sama kamu ya dia berkencan sama kamu. Saatnya dia mengurus keluarganya, mengurus orang tuanya ya dia akan mengurus orang tuanya dengan baik gitu ya. Aku melihatnya memang dia di sini pekerja keras ya, pekerja keras yang rajin. Makanya wajar kalau misalnya dia ini cukup mapan, mempunyai kehidupan yang cukup baik gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat Pisces. Seperti apa perasaan dia terhadap kamu di sini? Di sini ada mask, kemudian di sini ada wedding rings, kemudian di sini ada abundance. Dengan adanya mask, aku melihatnya bersama kamu dia
seperti mendapatkan kepercayaan diri yang lebih lagi gitu. Dia nggak ada lagi yang perlu dia tutup-tutupi terhadap Pisces gitu ya, karena bisa jadi di sini juga Pisces menerima dia apa adanya. Misalnya kalian memiliki jenjang yang beda, levelan yang berbeda gitu ya. Kalian berdua ini mampu menyesuaikan diri gitu, sehingga dia tidak perlu memakai topeng, sehingga dia tidak perlu menyembunyikan identitas dirinya gitu. Dia bisa menjadi dirinya sendiri di hadapan kamu gitu Pisces. Jadi dia merasa nyaman, dia merasa gak ada kepura-puraan lagi yang perlu dia lakukan di dalam kamu untuk menjaga image, ibaratnya gitu ya, karena kamu bisa mengerti dia, kamu bisa menerima dia, memahami dia gitu, dan kamu pun juga bisa menyesuaikan ke diri dia itu juga dengan sangat baik gitu ya, sehingga dia orangnya tenang gitu bersama kamu. Terus kemudian dengan adanya wedding rings ya, aku melihatnya dia serius ya di sini ya, cintanya cukup dalam sama kamu. Terus ketika misalnya saatnya, momennya tiba, dia merasa siap, dia merasa kayaknya ini udah saatnya nih untuk bersama dengan Pisces, dia akan melakukan hal itu. Tetapi saat ini aku merasakannya bahwa dia berkomitmen serius sama kamu, dia setia, dia sangat mencintai kamu, ada rencananya dia untuk ke arah yang lebih baik lagi, tetapi itu aku melihatnya masih dalam proses ya, masih dalam perencanaannya dia gitu untuk mengajak kamu melangkah ke lebih jauh. Dia merasa kayak ya belum apa ya, belum 100% siap gitu. Bisa jadi dalam hal kemapanannya dia kalau bersama dengan seseorang, dia nggak mau kalau misalnya bersama dengan seseorang itu dia nggak bisa memberikan yang terbaik untuk seseorang ini gitu ya. Ini dengan adanya abundance ini terlihat banget ya bahwa dia lagi mengumpulkan pundi-pundinya, dia lagi mengumpulkan banyak hal persiapan untuk bersama kamu nantinya, untuk bisa bertunangan, untuk bisa menikah gitu ya. Dia lagi bekerja keras untuk bisa mapan, untuk bisa hidup layak bersama kamu. Karena dia nggak mau ketika uh, dia bersama kamu nanti, kamu itu hidupnya nggak nyaman, hidupnya jadi susah, seperti itu tuh dia nggak ingin ya. Dia cita-citanya adalah hidup kalian itu dalam keadaan yang baik gitu ya, sama-sama mapan, sama-sama bisa menjalani kehidupan ini tidak penuh kesulitan, tidak penuh tantangan. Dia berusaha untuk bisa makmur dulu gitu ya, makmur dulu, memang benar-benar nyaman dulu, mapan benar-benar, baru dia akan mengajak kamu untuk ke arah yang lebih serius gitu. Kemudian di sini kita mau lihat sosok dia ini seperti apa ya, karakternya, keseriusannya, rencananya dia ke depan sama kamu gitu ya. Kita lihat tarot, kita lihat ya. Di sini ada Nine of Wands, kemudian di sini ada Five of Cups, lalu di sini ada Two of Wands, kemudian di sini ada Nine of Cups. Oke. Kalau aku lihat di sini karakter seseorang yang bersama Pisces itu seseorangnya memang dia kuat ya. Dia menghadapi tantangan itu dengan tabah, sabar, kuat, tenang gitu ya. Terus kemudian di sini orang yang uh, ketika dia menghadapi kesedihan ya, pada saat dia menghadapi kesulitan apapun yang dia hadapi, ya dia juga menghadapinya itu dengan tenang. Orang melihat dia itu seperti kayak dia kayak nggak pernah sedih ya, dia kayak nggak pernah susah ya, padahal dia juga pernah susah, padahal dia juga sering sedih gitu. Tetapi pembawaannya dia yang dia bisa menutupi kesedihannya dia di depan orang, karena itu tadi ya, memang dia orangnya fleksibel gitu. Jadi orang itu nggak perlu tahu apa yang terjadi di dalam dirinya, karena itu kan kehidupan pribadinya dia ya. Walaupun bisa jadi di sini juga dia, semua orang pasti seperti itu ya teman-teman, punya banyak masalah, tetapi bagaimana dia mengatasi berbagai masalah dan kesulitannya tersebut, dia nggak mau menampakkan ke orang lain tentang kesedihannya. Makanya dia selalu vibrasinya itu positif gitu ya, dia bisa menularkan hal-hal positif, menularkan kegembiraan, menularkan kebahagiaan buat
orang-orang di sekitarnya, seperti itu ya. Di sini aku juga melihat sebenarnya dia karakternya itu agak mudah terluka, tetapi dia nggak mau nunjukin, balik lagi ya. Tapi dia orangnya agak sensitif. Eh, Sebenarnya dia misalnya gini, ada sesuatu yang kata-kata atau lagi ngobrol bareng tiba-tiba dia kena gitu ya, nggak enak di ada temennya yang nyeletuk nggak enak, nah itu dia bisa sebenarnya terluka, dia bisa sakit hati, tetapi dia bisa menyembunyikan hal tersebut gitu. Jadi sebenarnya seseorang ini juga agak sensitif, hatinya ya, aku melihatnya hatinya itu cukup sensitif, sehingga mungkin Pisces di sini juga harus hati-hati karena dia pandai menyembunyikan perasaannya. Mungkin dia akan bilang nggak kok, aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja, padahal sebenarnya dia tuh tersinggung, sebenarnya dia sakit hati seperti itu ya. Terus kalau misalnya dia nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, karena kamu merasa dia nggak apa-apa, jadi kamu ulang lagi misalnya besok gitu ya. Nah itu hati-hati gitu. Karena di sini walaupun dia terlihat sabar, dia terlihat ngalah, dia terlihat baik-baik saja, tapi dia sebenarnya cukup protektif terhadap dirinya dia sendiri gitu ya. Makanya dia selalu happy, dia selalu bisa membawa diri, dia mencoba untuk tidak menyakiti orang lain karena dia tidak ingin tersakiti. Karena ketika dia tersakiti, dia itu perasaannya itu dalam ya, sedihnya itu bisa lama gitu ya. Terus aku juga melihat seseorang ini ada sesuatu yang dia simpan ya. Mungkin ada luka lama, entah itu dengan mantannya kah, atau mungkin ada luka dalam keluarganya, dimana aku melihatnya ini cukup membekas ya di dalam hatinya, di dalam hatinya, pikirannya dia gitu ya. Luka itu aku terlihatnya cukup dalam, dan bisa jadi mungkin ini belum diceritakan ke kamu ya Pisces, atau mungkin dia juga nggak akan ceritakan, tetapi luka itu masih dia simpan sampai dengan saat ini gitu. Kemudian di sini kalau aku lihat tentang keseriusannya dia, aku melihatnya yaitu dia serius sama kamu, tetapi masih bimbang. Bimbangnya itu adalah apa, dia masih menunggu sesuatu, menunggu kemapanannya dia ya. Dia merasa harus settle nih, ketika aku mau membuat keputusan yang pasti dalam cinta, aku mengajak seseorang untuk berkomitmen lebih tinggi lagi, itu dia benar-benar harus menyiapkan dirinya dia lebih baik lagi. Apakah itu juga emosinya dia, mentalnya dia, terus kemapanan dia, itu saat ini dia masih menunggu proses tersebut untuk matang gitu. Nah, ibaratnya saat ini ya. Jadi dia sebenarnya serius, tetapi dia menunggu dirinya dia sendiri untuk benar-benar kuat, sehingga dia baru bisa berkomitmen yang lebih jauh lagi sama kamu gitu ya. Kemudian di sini kalau uh, jadi dia serius ya teman-teman Pisces, aku ulang lagi di sini, dia serius, cuman dia butuh waktu. Kalau dilihat dari rencananya ke depan sama kamu di sini, ya dia punya rencana yang baik ya. Dia pengen bahagia sama kamu, dia pengen hidup senang sama kamu, terus dia pengen ada ketenangan ketika dia bersama kamu nantinya gitu. Langkah ke depannya bersama kamu, dia mau kamu itu adalah orang yang dia jadikan seseorang yang akan menjadi apa namanya ya, tempat dia bersandar gitu. Jadi ketika dia menemukan masalah, dia akan bercerita kepada kamu, dia berharap kamu akan mensupport dia, kamu akan memberikan ketenangan buat dia gitu ya. Jadi kamu itu akan menjadi tempat bersandar buat dia, berbagi suka, berbagi duka, mau senang, mau sedih, mau menyenangkan, mau enggak, itu bersama-sama. Itu rencananya dia ya. Jadi makanya dia menyiapkan mentalnya, menyiapkan segala sesuatunya, karena dia sudah memikirkan hal-hal tersebut, bahwa ketika dia melangkah ke tahap yang lebih tinggi, itu bukan berarti kebahagiaan terus yang akan dia terima, karena pasti ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah, dan dia mau ketika hal-hal itu terjadi, dia mau itu semua berbagi sama kamu dan dia jalani bersama kamu, sehingga kalian berdua ini bisa keluar dari berbagai tantangan itu dengan baik sambil bergandengan tangan gitu intinya ya. Oke, sekarang kita mau lihat lagi pesan cinta untuk kamu Pisces di sini.
Di sini ada guidance, kemudian ada intuition. Untuk guidance itu adalah bimbingan, bisa jadi kamu di sini diharapkan untuk, dalam nanti kamu melangkah ke arah yang lebih jauh lagi dalam hubungan cinta, kamu diminta untuk semakin belajar lebih dewasa lagi ya, supaya kamu juga bisa membimbing orang lain, kamu bisa menjadi sandaran orang lain, kamu bisa memiliki pandangan, memiliki wawasan, bisa memiliki pendapat-pendapat yang bisa mensupport pasangan kamu seperti itu ya. Jadi di sini kamu diminta untuk banyak belajar ya supaya kamu bisa uh, mendapatkan arahan atau kamu mampu mengarahkan pasangan kamu maupun mengarahkan diri kamu bagaimana bersikap, bagaimana menghadapi uh, hubungan pernikahan nantinya gitu. Bagaimana menghadapi pasangan, karena tuh pasangan ketika menikah tuh beda banget waktu berpacaran ya. Jadi sepertinya kamu juga di sini butuh bimbingan, butuh arahan caranya dengan apa ya, membaca buku ya. Mungkin bisa cari di medsos seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada intuition, aku melihatnya kamu itu orangnya bisa jadi beberapa dari kalian memang punya intuisi yang kuat ya. Memang Pisces itu beberapa memiliki intuisinya itu kuat. Bisa jadi ini karena beberapa Pisces kan orangnya lembut gitu ya, tulus hati gitu, sehingga dia itu intuisinya itu kuat. Jadi di sini kamu juga diminta untuk memperkuat lagi intuisi kamu dan mendengarkan dan mempercayai insting kamu ya. Ketika kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres, misalnya ketika nanti kamu bersama dia gitu ya, kok dia diem ya, kenapa, coba tanyakan di hati kamu, biasanya di sana ada jawaban. Bisa jadi seseorang ini tidak terbuka sama kamu misalnya gitu ya. Nah, kamu bisa gunakan tuh intuisi kamu, ini akan dapat membantu kamu membuat keputusan, untuk bisa membantu kamu mencapai kepada tujuan kamu, bisa membuat kamu juga lebih tenang seperti itu ya. Jadi dengarkan terus intuisi kamu Pisces, percayai intuisi kamu sehingga kamu bisa membuat keputusan yang baik dan tercapai apa yang kamu inginkan ya dalam hubungan cinta kamu gitu ya. Kemudian kita mau lihat ya Pisces untuk zodiaknya. Zodiak apa yang terkoneksi saat ini dengan Pisces? Aku mau ambil 9 zodiak. Bisa jadi dia seorang Leo, Aries, Aquarius, Taurus, Pisces juga. Kemudian di sini ada Gemini, ada Scorpio, kemudian ada Sagittarius, dan ada Capricorn. Oke Pisces, aku rasa ini saja yang aku bisa sampaikan buat teman-teman Pisces. Semoga bermanfaat. Sehat selalu Pisces, terima kasih. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Salam.